Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan AKM 1 bab 9 yang berjudul materi Inventories Additional Valuation Issues. Inventories atau persediaan merupakan salah satu aset lancar yang penting karena berhubungan langsung dengan aktivitas operasional perusahaan, terutama perusahaan dagang dan manufaktur. Dalam bab ini dijelaskan berbagai metode penilaian persediaan yang digunakan agar nilai persediaan yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, bab ini membahas estimasi persediaan, metode pelaporan, analisis persediaan, serta perbedaan standar akuntansi internasional dan Amerika Serikat dalam perlakuan terhadap persediaan. Nah, sebelum penjelasan lebih lanjut dari kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marsha Ervada dengan akhiran NPM 194. Saya Tiara Nurkayla Putri dengan NPM akhir 195. Perkenalkan, nama saya Dewi Nisa Kalisa dengan NPM akhir 207. Perkenalkan, nama saya Kartika Dewi Sri Lestari dengan NPM akhir 304. Baik, di sini ada lower of cost or net realizable value. Nah, di sini ada persediaan dinilai berdasarkan nilai terendah antara cost dan NRV. NRV mempunyai rumus yaitu harga jual estimasi dikurangi biaya penyelesaian dan dikurangi biaya penjualannya. Digunakan untuk menghindari penilaian persediaan yang terlalu tinggi. LCNRV merupakan prinsip konservatisme dalam akuntansi yang digunakan untuk memastikan bahwa persediaan tidak dicatat melebihi nilai yang dapat direalisasikan. Perusahaan membandingkan antara biaya perolehan persediaan dengan nilai realisasi bersihnya. Jika harga pasar atau nilai jual menurun sehingga NRV lebih rendah dari cost, maka perusahaan wajib mencatat nilai yang lebih rendah tersebut. Penilaian ini akan diakui sebagai kerugian pada laporan laba rugi. Metode ini penting karena membantu perusahaan menyajikan laporan keuangan yang lebih realistis dan tidak melebih-lebihkan nilai aset yang dimiliki. Selanjutnya, Selanjutnya mengenai penerapan LCNRV. Cara kerjanya, kita harus membandingkan terlebih dahulu cost dan NRV-nya. Pilih nilai yang lebih rendah, kemudian selisih dicatat sebagai kerugian, kemudian penilaian biasanya dilakukan per item. Penerapan LCNRV dilakukan dengan membandingkan nilai biaya perolehan dan nilai realisasi bersih dari setiap item persediaan. Perusahaan kemudian memilih nilai yang paling rendah untuk dilaporkan pada neraca. Jika nilai persediaan mengalami penurunan karena kerusakan, perubahan tren pasar, atau penurunan harga jual, maka selisihnya harus dicatat sebagai kerugian. Pendekatan ini membantu perusahaan menjaga keandalan laporan keuangan serta menghindari pencatatan aset yang terlalu tinggi. Penilaian sering dilakukan per item agar hasil yang diperoleh lebih sangat akurat dan sesuai dengan kondisi masing-masing barang. Next. Kemudian slide selanjutnya, isu penilaian persediaan lain dan persediaan selain LCNRV. Yang pertama ada aset biologis dinilai pada NRV, kemudian komoditas broker trader menggunakan fair value, relatif standalone sales value digunakan untuk pembelian digabungkan. Tidak semua jenis persediaan cocok dinilai menggunakan metode biaya historis. Dalam beberapa kondisi tertentu, perusahaan menggunakan metode penilaian lain yang dianggap lebih relevan, misalnya aset biologis seperti tanaman dan hewan dinilai menggunakan nilai realisasi bersih karena nilainya berubah sesuai kondisi pasar dan hasil panennya. Next. Selanjutnya ada gross profit method.
Jadi, gross profit method itu merupakan metode estimasi persediaan yang digunakan ketika perusahaan belum melakukan stock opname atau perhitungan fisik. Jadi, metode ini bekerja dengan menggunakan persentase laba kotor berdasarkan pengalaman atau data historis perusahaan. Dari total penjualan yang terjadi, perusahaan memperkirakan harga pokok penjualan, kemudian menentukan nilai persediaan akhir. Metode ini sering digunakan untuk laporan sementara atau ketika terjadi kejadian tertentu, seperti kehilangan data persediaan akibat kebakaran. Walaupun praktis, metode ini tidak sepenuhnya akurat karena hanya menghasilkan estimasi. Lalu ada retail inventory method, yaitu banyak digunakan oleh perusahaan retail yang memiliki jumlah barang yang sangat banyak dan beragam. Metode ini memperkirakan persediaan akhir dengan menggunakan hubungan antara harga pokok dan harga jual barang. Dengan menghitung rasio biaya terhadap harga retail, perusahaan dapat menentukan estimasi nilai persediaan tanpa melakukan perhitungan fisik secara lengkap. Metode ini sangat berguna untuk mengendalikan internal, pelaporan periodik, serta membantu perusahaan mengetahui kemungkinan kehilangan atau kekurangan persediaan. Baik, pada pelaporan persediaan dalam laporan keuangan ini sangat penting karena akan memengaruhi nilai aset dan laba perusahaan. Perusahaan harus menjelaskan metode penilaian persediaan yang digunakan, total nilai persediaan, serta perubahan nilai yang terjadi dalam periode berjalan. Selain adanya pelaporan, perusahaan itu juga perlu melakukan analisis persediaan menggunakan rasio tertentu. Lalu inventory turnover menunjukkan seberapa cepat persediaan terjual dalam satu periode. Sedangkan average days to sell inventory menunjukkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk penjual barang. Analisis ini membantu manajemen mengevaluasi efektivitas pengelolaan persediaan. Next. Nah, IFRS dan US GAAP ini memiliki tujuan yang sama dalam mengatur pelaporan persediaan, yaitu agar nilai persediaan disajikan secara wajar. Namun, terdapat beberapa perbedaan penting antara kedua standar tersebut. IFRS tidak mengizinkan penggunaan metode LIFO karena dianggap kurang mencerminkan nilai persediaan saat ini, sedangkan US GAAP masih memperbolehkannya. Selain itu, IFRS itu juga mengizinkan pembalikan kerugian akibat penurunan nilai persediaan apabila kondisi pasar itu membaik, sedangkan US GAAP tidak mengizinkan reversal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa standar akuntansi itu dapat memengaruhi hasil pelaporan keuangan perusahaan. Baik, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.